Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa kembali dalam proses belajar dan mengajar. Berikut akan saya jelaskan tentang keterampilan dasar bermain pencak silat. Adapun keterampilan pertama yang perlu diketahui adalah tentang sikap hormat. Yang kedua, keterampilan tentang sikap dasar. Adapun untuk keterampilan hormat adalah untuk saling menghormati sesama pesilat. Berikutnya untuk sikap dasar dibutuhkan untuk persiapan memulai gerakan pencak silat. Marilah kita mulai dengan belajar dengan kuda-kuda. Yang pertama adalah kuda-kuda tengah atau kuda-kuda sejajar. Berikutnya ada kuda-kuda depan. Kaki depan wajib ditekuk dengan posisi tangan menyilang, posisi berlawanan dengan kaki. Kita lanjutkan berikutnya dengan kuda-kuda serong atau selewa. Posisi kanan depan dan kiri depan, posisi kakinya adalah serong 45 derajat. Kita lanjutkan dengan kuda-kuda depan posisi T atau posisi badannya miring. Nah, mohon diperhatikan baik-baik. Berikutnya, kita belajar tentang kuda-kuda samping. Kakinya membuka ke samping dan condong ke arah samping. Untuk kuda-kuda belakang selanjutnya, kuda-kudanya adalah condong ke belakang, kaki depan lurus dengan posisi badan menyamping. Sebelum kita belajar menyerang, praktikum selanjutnya adalah untuk belajar menangkis serangan. Ini adalah tangkisan luar. Arahnya diputar dari bawah ke arah luar badan dengan posisi menggenggam. Dan ini apabila dilanjutkan dengan posisi kuda-kuda depan dengan posisi tangan menangkis. Perhatikan betul bentuk gerakan yang ada. Kita lanjutkan menuju bentuk tangkisan berikutnya, yaitu tangkisan ke arah dalam. Posisi tangan lintasannya dari luar badan menuju ke dalam badan dengan posisi tangan terbuka. Kita lanjutkan dengan posisi kaki kuda-kuda depan dan tangan menangkis. Nah, ini tangkisan dalam. Selanjutnya kita lanjutkan untuk tangkisan atas. Tangkisan atas arahnya dari bawah ke atas, posisi di atas jidat. Adapun bentuk tangkisan ini adalah untuk menangkis serangan yang arahnya dari atas. Mohon perhatikan bentuk gerakan pada saat di tempat ataupun pada saat bergerak berpindah tempat. Berikutnya kita lanjutkan dengan tangkisan bawah. Adapun tangkisan bawah ini bentuknya adalah melingkar dari atas ke arah bawah, biasanya difungsikan atau digunakan untuk menangkis serangan berupa tendangan. Bentuk tangan sedikit keluar daripada atau lebih daripada bahu supaya tendangan tidak bisa masuk ke arah badan.
Selanjutnya kita akan belajar tentang tangkisan silang atas. Perhatikan posisi ketika ada di tempat dan perhatikan pada saat berpindah tempat, karena ada hal yang perlu sangat prinsip diperhatikan. Pada saat Anda berpindah tempat, posisi kaki ada di depan, maka tangan kanan juga ada di depan. Dan bila sebaliknya, bila kaki kiri ada di depan, maka tangan kiri juga wajib menyilang di depan. Berikutnya adalah tangkisan silang bawah yang fungsinya adalah untuk menangkis serangan dari bawah. Tak ubahnya tangkis silang atas pada saat posisi kaki kanan ada di depan, maka tangan kanan juga ada di depan tangan kiri. Begitupun juga sebaliknya, bila kaki kiri ada di depan, maka tangan kiri wajib ada di depan. Materi berikutnya setelah kita belajar tentang tangkisan, maka kita sekarang belajar pola menyerang. Yang pertama adalah tentang bentuk-bentuk pukulan, dan ini adalah bentuk pukulan lurus, tingginya setinggi bahu, jangan melebihi itu. Untuk persoalan sasaran nanti bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Namun untuk proses belajar semuanya harus setinggi bahu. Sekali lagi, ini adalah bentuk pukulan lurus. Yang kedua, bentuk serangannya adalah pukulan tebas atau pada umumnya disebut pukulan gebang. Arah sasarannya adalah leher, ketinggiannya, dan tolong perhatikan bentuk tangan bagian mana yang posisinya terkena dengan sasaran, yaitu bagian posisi tangan yang lurus dengan kelingking, di mana posisi telapak tangan menghadap ke arah atas. Kita lanjutkan menuju ke bentuk serangan pukulan lainnya, yaitu pukulan bandul, atau istilah asingnya biasa disebut dengan pukulan uppercut. Adapun serangan ini ditujukan untuk mengarah ke arah perut, yang arahnya adalah mengayun dari bawah ke atas. Bentuk pukulan berikutnya adalah tusukan. Arah gerak hampir sama dengan bentuk pukulan lurus, namun pada saat terakhir posisi perkenaan adalah di ujung-ujung jari. Perhatikan betul dari proses contoh berikut ini. Arahnya ini adalah ke bagian leher, bagian depan. Bentuk pukulan tusukan. Bentuk pukulan yang berikutnya adalah totokan. Totokan ini seperti pukulan lurus, namun hasil akhirnya adalah ujung jarinya, ruas-ruas jarinya ditekuk, sehingga yang kena dengan sasaran adalah tulang-tulang sambungan di ruas jari. Arahnya juga bisa ke arah leher. Kita akan belajar tentang proses serangan berikutnya, yaitu bentuk serangan kaki, yaitu tendang depan. Perhatikan pada saat proses menendang, yang diangkat terlebih dahulu adalah lututnya yang naik, kemudian baru kaki
nya bisa diluruskan ke depan dengan proses perkenaan adalah bola-bola kaki atau persis perkenaan pada saat kita posisi jinjit. Untuk ketinggian, arah serangan bisa ke arah perut, bisa ke arah dada, ataupun bila lebih tinggi lagi bisa ke arah wajah untuk sasaran. Sekali lagi perhatikan bentuk gerakan tendang depan bila dilihat dari samping. Sekali lagi perhatikan bentuk tendangannya. Pada saat Anda menendang, maka yang perlu diangkat adalah lututnya terlebih dahulu, kemudian lurus dan kembali menekuk. Itu adalah tendang depan. Sekarang kita lanjutkan menuju ke tendangan yang kedua, yaitu tendang sabit. Proses menendang wajib mengangkat lutut terlebih dahulu, kemudian perkenaan dengan sasaran adalah punggung kaki. Pada saat menendang, maka posisi tubuh agak sedikit miring agar posisi punggung kaki betul-betul bisa mengarah ke arah sasaran dengan baik. Ingat, pada saat belajar menendang, jaga keseimbangan dengan baik agar Anda tidak jatuh atau goyang. Perhatikan sekali lagi bentuk serangan tendang sabit bila dilihat dari arah samping. Kita lanjutkan menuju serangan kaki yang berikutnya, yaitu tendang samping. Mohon diperhatikan tentang posisi kaki dan perkenaan. Perkenaan kalau tendang samping adalah seluruh telapak kaki yang posisinya didorongkan ke depan ke arah lawan. Posisi menendang samping bisa menggunakan kuda-kuda depan, kaki belakang yang ditendangkan. Ataupun juga nanti bisa menggunakan kuda-kuda depan, posisi T atau miring, namun posisi kaki yang ditendangkan adalah kaki yang depan. Berikut adalah posisi kuda-kuda T bila kaki depan yang ditendangkan. Ya. Tolong perhatikan bentuk kakinya apabila serangan dari belakang ataupun dari depan untuk kuda-kuda T. Kita lanjutkan menuju ke tendang belakang. Posisinya harus memutar terlebih dahulu, kaki yang depan akhirnya jadi jinjit. Untuk tendangan menggunakan proses tendang T, cuma yang membedakan adalah posisinya harus memutar terlebih dahulu. Coba perhatikan lagi, sekarang menggunakan kaki kiri, tendangannya posisi kuda-kuda kanan depan. Berputar, berhenti sejenak, kemudian tendangkan. Apabila Anda sudah bisa, maka bisa dipercepat posisi menendangnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang kuda-kuda, tapi menggunakan 8 arah mata angin. Posisi kuda-kuda depan, posisi kuda-kuda selewa, kuda-kuda samping, sampai dengan kuda-kuda belakang.
Pada saat kita belajar seperti ini, kita juga sudah bisa mencoba untuk merangkai gerakan berbagai macam kuda-kuda ini dengan berbagai macam tangkisan, berbagai macam pukulan, ataupun berbagai macam tendangan. Silakan Anda berkreasi tentang gerakan-gerakan yang ada, tapi yang paling penting adalah jangan lupa tentang prinsip-prinsip melakukan gerakan. Demikian informasi yang bisa saya berikan. Semoga langkah-langkah dalam proses pembelajaran ini bisa diterima dengan baik dan bisa dilaksanakan dengan baik untuk berlatih di rumah masing-masing. Selamat belajar, selamat berkarya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.